Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beriza Indriani, mahasiswa D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram, semester 1 tingkat 1 kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang genitalia wanita eksternal, genitalia wanita internal, dan bagian-bagian panggul. Langsung saja kita menjelaskan tentang genitalia wanita eksternal. Apa sih genitalia eksternal itu? Genitalia eksternal adalah bagian alat kelamin wanita yang tampak dari luar atau yang sering disebut dengan vulva. Jadi genitalia eksternal terdiri dari mons pubis. Mons pubis ini adalah gundukan jaringan lemak yang terdiri dari tulang dan kemaluan. Biasanya ini ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Baik, selanjutnya adalah klitoris. Klitoris adalah struktur berukuran kacang polong yang terletak di bagian atas vulva. Pada bagian ini terdapat banyak syaraf sehingga akan menjadi sangat sensitif jika diberi rangsangan dari luar. Selanjutnya ada bagian labia mayora. Labia mayora adalah bibir luar vagina yang lebih tebal dan berlemak. Selanjutnya ada labia minora yang agak lebih dalam. Labia minora adalah bibir dalam vagina yang terletak tipis dan kecil. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah tempat mengalirnya urin dari kantong kemih. Lalu selanjutnya ada himen atau selaput darah. Lalu selanjutnya ada vagina, adalah lubang tempat jalurnya lahir bayi saat lahiran normal. Lalu selanjutnya ada anus, ada lubang anus atau lubang tempat keluarnya feses atau kotoran manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang genitalia wanita internal atau alat kelamin wanita bagian dalam. Yang pertama ada uterus. Baik, selanjutnya ada uterus. Uterus merupakan tempat bernaungnya janin selama masa kehamilan. Dan pada saat di luar kehamilan, selaput lendir uterus dinamakan endometrium akan mengeluarkan darah secara siklis. Selanjutnya ada serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukos. Lendir membantu menyalurkan sperma ke rahim saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sel sperma saat proses pembuahan. Baik, selanjutnya ada ovarium. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulan, mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya kita ke bagian panggul. Panggul dibagi menjadi dua bagian, yakni ada bagian yang lunak dan bagian yang kas. Di bagian yang lunak terdiri dari otot-otot dan ligamen. Selanjutnya kita ke bagian-bagian otot. Nah, di bagian-bagian otot ini ada bagian otot panggul bagian luar, yakni ada musculus spinerani externum, yakni terus ada musculus bulbocavernosus
yang melingkari vagina, dan musculus parinea transversus superficialis. Nah, selanjutnya kita ke bagian otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus, yakni ada musculus iliococcygeus dan musculus ichiodica coccygeus, dan ada musculus parinea transversus profundus, dan juga ada musculus coccygeus. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke ligamen. Yang pertama itu adalah ligamentum sacroiliaca yang ada di permukaan belakang tulang sakrum ke tulang usus. Yang kedua ada ligamentum sacrospinasum yang berada di tulang sakrum ke spina ischiadica. Dan ketiga ada ligamentum sacrotubfusum yang berada di tulang sakrum ke tuber osis ischiadica. Baik, yang keempat ada ligamentum pubicum, yang kelima ada ligamentum sacrococcygeum, yang keenam ada ligamentum inguinale, yang keenam ada membran obturatria. Selanjutnya kita beralih ke bentuk-bentuk panggul normal. Yang pertama ada ginekoid. Ginekoid 41% wanita, alitus bulat, kelengkungan sakrum baik, spina ischiaca tumpul dan tidak menonjol, sudut arcus pubis membulat. Dan bentuk kedua yakni android, 33% pria, seperti jantung, eurofactura sakrum hampir lurus, angulus subpubicus sempit. Baik, selanjutnya ada anthropoid, laki-laki, wanita dengan perawakan tinggi dengan tungkai yang panjang, PAPA oval, sempit, memanjang, dan ventrodorsal. Baik, selanjutnya ada bentuk platypeloid, yakni pria atau wanita, sebenarnya jarang, gangguan perkembangan rakitis, herediter, PAP elips, sumbu panjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang panggul. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tulang panggul. Tulang panggul terbagi menjadi 4. Yang pertama tulang coxae. Yang kedua tulang sakrum. Yang ketiga ada tulang coccygeus. Dan ada tulang ilium atau tulang coccygeus. Dan di sini ada tulang ischium. Dan ada tulang pubis. Dan ini namanya crista iliaca. Dan ini adalah tulang spina iliaca. Dan tulang atasnya namanya tulang spina iliaca anterior superior. Dan di belakang bawahnya namanya spina iliaca anterior inferior. Dan ini namanya spina iliaca posterior superior. Dan bagian ini namanya spina iliaca posterior superior. Dan bagian ini adalah spina iliaca posterior inferior. Ini namanya tuber ischiadica atau tulang duduk. Dan kemudian ada foramen obturatorium. Kemudian bagian ini adalah acetabulum. Dan bagian ini adalah spina ischiadica. Kemudian pada pubis di sini terdiri dari rumus superior osis pubis. Kemudian yang ini ramus inferior osis pubis. Kemudian ada os pubis. Dan kemudian ini adalah arcus pubis. Yang pada bagian sakrum ini adalah promontorium. Dan ini adalah sayap sakrum. Dan pada bagian yang berlubang ini namanya foramina sacralia anterior.